Baik, Om Swastiastu. Kami dari kelompok D4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil, yaitu mengenai penyakit kulit hormonal, Cushing syndrome, dan hipotiroidisme. Dengan dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati, Putri Ningsih, MSc. Next. Baik, adapun anggota dari kelompok D4 yaitu ada 7 orang. Yang pertama, Bobby Edwin Demetau dengan NIM 20112, kemudian Resinta Delia Rahmadani dengan NIM 20120, Mary Renata Devi Natalivia dengan NIM 20124, Igede Yuga Sukia Sumantara dengan NIM 20130, Ana Agung Maseta Jenika Putri dengan NIM 20134, Nimade Charmenita Apriani Dharma Astuti dengan NIM 20135, dan Made Vidya Saraswati Devi dengan NIM 20142. Next. Baik, materi yang pertama yaitu Cushing syndrome. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vidya Saraswati dengan NIM 20142. Apa itu Cushing syndrome? Nah, penyakit Cushing syndrome atau hyperadrenocorticism adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh efek multisistemik dari peningkatan konsentrasi glukokortikoid yang beredar secara abnormal. Nah, penyakit ini lebih sering dijumpai pada anjing dibandingkan dengan kucing. Dan kejadian pada kucing sendiri itu menyerang kucing yang berusia lebih tua. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada etiologi dari penyakit Cushing syndrome. Penyebab Cushing disease dapat diakibatkan oleh adanya tumor pada kelenjar adrenal, peningkatan aktivitas kelenjar hipofise, atau akibat terapi obat-obatan steroid dalam jangka waktu yang lama. Nah, Cushing syndrome sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang bergantung pada adrenokortikotropik atau ACTH, dan yang tidak tergantung pada ACTH. Nah, Cushing syndrome yang bergantung pada ACTH yang paling sering disebabkan oleh adenoma hipofisis penghasil ACTH itu ada sekitar 70% kasus. Dan yang lebih jarang oleh produksi ACTH ektopik, sekitar 10% kasus. Cushing syndrome sendiri yang tidak tergantung pada ACTH dapat disebabkan oleh adenoma adrenal yang dalam beberapa kasus oleh hiperplasia adrenal mikronodular atau makronodular bilateral. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya juga akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang patogenesis. Cushing syndrome ini merupakan kelainan dari endokrin di bagian hipofisis anterior. Hipofisis anterior ini memproduksi ACTH. Apabila ada stres faktus, hormon ACTH akan mengalami peningkatan atau diproduksi secara berlebih. Maka tubuh akan merasa terpacu karena adanya stres. Hipofisis anterior juga memproduksi kortisol. Apabila hormon ACTH meningkat, maka kortisol juga diproduksi secara berlebih yang bertujuan untuk menekan peningkatan hormon ACTH supaya terjadi keseimbangan. Apabila kortisol ini mengalami peningkatan, maka akan dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh seperti glukosa, protein, dan juga dapat mengganggu sistem imun. Gangguan pada metabolisme glukosa dapat menyebabkan gluconeogenesis ataupun glikogenosis. Pada metabolisme protein akan menyebabkan dekstruksi protein karena metabolisme protein tidak seimbang, maka dalam proses penyembuhan luka pada tubuhnya akan lebih lama. Gangguan pada sistem imun hewan akan mudah mengalami sakit. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gejala klinis. Saya Mary Renata dengan NIM 20124. Yang pertama ada meningkatnya konsumsi air dan kencing.
Yang kedua ada peningkatan nafsu makan, dan yang ketiga ada rambut rontok dan kulit menjadi rusak. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nimari Carmenita dengan NIM akhir 135. Selanjutnya ada tanda klinis Cushing syndrome. Yang pertama, meningkatnya pigmentasi kulit terutama di bagian parut, kemudian terdapat benjolan kecil dan keras di perut atau kalsinosis kutis. Kemudian bulu pada anjing yang menipis serta tulang yang terlalu menonjol di daerah kepala. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Bobi Tindameto dengan NIM 20112. Selanjutnya saya akan menjelaskan terapi dari Cushing syndrome. Pengobatan terhadap penderita sindrom Cushing didasarkan pada usaha untuk menormalkan kembali kadar kortisol tanpa menyebabkan kondisi defisiensi kortisol, yang tentunya memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Pada kasus iatrogenic Cushing disease, terapi dilakukan dengan pemberian kortisol secara perlahan, dan pemberian harus secara hati-hati, mengingat bila panah kelenjar adrenal belum siap akan pengganti kortisol dari sumber lainnya, maka dapat menyebabkan hewan muntah, diare, kolaps, pembuluh darah, bahkan kematian. Nah, berikut ini ada beberapa obat yang dapat diberikan, seperti yang pertama ada lidocaine. Sampai saat ini lidocaine juga dikenal sebagai mitoten, adalah pengobatan khusus untuk hyperhidrocortism, tergantung hipofisis atau PDH. Obat ini nyaman digunakan dan relatif murah, dan mungkin pengobatan yang paling banyak digunakan. Obat ini bekerja dengan menghancurkan sel-sel dari kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisteroid. Selanjutnya yang kedua adalah tirolostan. Yang kedua adalah ketoconazole. Ketoconazole adalah obat oral antifungal yang telah digunakan secara efektif sejak pertengahan tahun 80-an. Salah satu efek sampai dari ketoconazole adalah bahwa obat ini mengganggu sintesis hormon steroid. Karena itu, obat ini dikenal sebagai pengobatan untuk penyakit Cushing, namun saat ini jarang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah L-depin antipil. L-depin antipil ini telah dianjurkan untuk pengobatan penyakit Cushing pada anjing, namun sayangnya efektivitas dari obat ini masih dipertanyakan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah trilostane. Trilostane adalah pengobatan baru yang digunakan untuk mengobati beberapa anjing dengan penyakit Cushing. Obat ini lebih mahal, tetapi merupakan pengobatan alternatif untuk anjing dengan tumor adrenal. Oke, next. Baik, perkenalkan nama saya Anagung Segung Masita Jenika Putri dengan NIM akhir 134. Di sini saya akan memaparkan materi pencegahan. Pencegahan untuk penyakit ini berkemungkinan sangat kecil atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Biasanya disarankan untuk anjing yang cenderung mengalami perkembangan sindrom, disarankan untuk memantau tanda dan gejala sejak 9 tahun hewan tersebut. Jika ragu, konsulkan dengan dokter hewan, dan biasanya ketika hewan mengalami penyakit tersebut akan menunjukkan tanda-tanda usia tua. Next. Baik, perkenalkan saya Vidya Saraswati dengan NIM 20142. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang kedua, yaitu hipotiroidisme. Mungkin bisa di next. Nah, apa itu hipotiroidisme? Hipotiroidisme adalah suatu kondisi di mana berkurangnya produksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, terdapat dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu triiodothyronin atau T3 dan tiroid hormon thyroxine atau T4. Di sebelah kanan adalah gambar dari anjing yang menderita hipotiroidisme. Mungkin bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada etiologi dari hipotiroidisme. Hipotiroidisme dapat dibedakan menjadi 3 bentuk tergantung pada lokasi cacat pada hipotalamus aksis kelenjar hipofisis tiroid. Nah, yang pertama itu ada hipotiroidisme primer yang merupakan bentuk paling umum dan diakibatkan oleh kerusakan kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua ada hipotiroidisme sekunder yang disebabkan oleh penurunan pelepasan tiroid stimulating hormon atau TSH dari hipofisis, namun kasus ini sangat jarang dilaporkan. Dan yang ketiga yaitu hipotiroidisme tersier yang disebabkan oleh disfungsi hipotalamus.
Namun, kasus ini juga jarang atau langka terjadi pada anjing. Mungkin selanjutnya bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Resinta Deli Ramadhani dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesisnya. Hipotiroidisme dapat mencerminkan multifungsi hipotalamus, hipofisis, atau kelenjar tiroid yang semuanya merupakan bagian dalam mekanisme umpan balik negatif yang sama. Akan tetapi, gangguan pada hipotalamus dan hipofisis jarang menyebabkan hipotiroidisme. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mary Renata dengan NIM akhir 124. Di sini akan membahas tentang gejala klinis dari hipotiroidisme. Yang pertama ada perubahan berat badan yang berlebihan, kemudian sering buang air kecil dan bertambah haus. Kemudian yang ketiga ada mengalami muntah, yang keempat diare, yang kelima depresi, dan yang terakhir sulit bernafas. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimari Karmenita dengan NIM akhir 2135. Selanjutnya ada tanda klinis hipotiroidisme, yaitu tanda-tanda utamanya adalah perubahan metabolik. Ini ada kelusuan, penurunan berat badan, mendapatkan latihan intoleransi. Ini sekitar 80% dari pasien juga menunjukkan dermatologi perubahan, yaitu ada struktur mengubah mantel warna, alopecia, hipertrikosis sebab, kemudian ada seborrhea, otitis eksterna. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Bu Bitin Demetau dengan NIM 20112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi hipotiroidisme. Untuk pengobatan hipotiroidisme dapat diberikan obat L-tiroxin sintesis yang diberikan secara oral setiap hari. Dosis informasi bervariasi antara produsen, kisaran 10 hingga 20 mikrogram per kilogram. Obat diberikan 1 hingga 2 kali sehari. Oleh karena itu, obat harus diberikan yang erat, dapat diberikan sebelum atau bahkan sesudah makan. Dosis awal yang maksimal pada anjing adalah kisaran 800 mikrogram. Anjing dengan penyakit jantung atau bersamaan ginjal dan hati, dosis awal harus dikurangi untuk setengah atau bahkan seperempat dari rekomendasi produsen. Dan kemudian berturut-turut meningkat sebagaimananya diperlukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anagung Sagung Masita Jenika Putri dengan NIM akhir 134. Di sini saya akan memaparkan materi pencegahan. Pencegahan untuk penyakit ini berkemungkinan sangat kecil, bahkan tidak mungkin dilakukan. Namun disarankan untuk anjing untuk cenderung mengalami perkembangan sindrom. Biasanya disarankan untuk memantau tanda dan gejala sejak 9 tahun hewan tersebut. Jika ragu, konsultasikan dengan dokter hewan. Biasanya ketika hewan mengalami penyakit tersebut akan menunjukkan tanda-tanda usia tua. Next. Baik, berikut adalah referensi dari jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk membuat materi mengenai penyakit yang kami presentasikan tadi. Mungkin bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok D4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.